124 siap laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Kesempatan pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam apel mingguan Senin pagi di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait dengan arahan, terkait dengan informasi, dan tentunya sebagai insight, masukan kepada kita semua dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tanggamus, khususnya pada minggu ini dan ke depan. Yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Insinyur Suwaidi MM. Alhamdulillah kemarin sudah dilantik menjadi Sekda definitif Kabupaten Tanggamus. Saat ini kita sudah mendapatkan Sekda yang definitif untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus. Harapan, apa yang menjadi harapan? Pertama, Bapak Sekda mampu menjadi motor penggerak bagi pembangunan di Kabupaten Tanggamus bersama dengan segenap jajaran ASN yang ada. Inilah yang menjadi pasukan Bapak Sekda untuk secara bersama-sama mengawal terhadap 32 urusan yang tentunya ada di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus. Pak Sekda dapat memposisikan diri sebagai pejabat structure effect, pejabat birokrasi tertinggi di lingkup Pemkab Tanggamus. Ini yang harus dilakukan dalam pengambilan tindakan, dalam pengambilan suatu keputusan, tentunya secara berjenjang ke atas mendukung segenap kebijakan pimpinan, kebijakan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, agar bisa bersinergi secara terpadu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pak Sekda mampu mengayomi, saya ulang, mampu mengayomi terhadap segenap jajaran ASN. Jadikanlah Bapak Sekda sebagai orang tua dari segenap ASN. Saya yakin dan percaya dalam penyelenggaraan pemerintah pasti terdapat suasana yang berdinamika. Kadang-kadang ASN perlu diayomi, perlu didengar, perlu diajak bicara tentang hal-hal apa saja yang menjadi keluh kesah, yang menjadi kendala, problema, baik secara pribadi maupun organisasi. Pak Sekda banyak mendengar, banyak menyimak, ya, tidak otoriter terhadap jajarannya, agar Pak Sekda mampu menjadi orang tua dari semua ASN yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus. Karena bagaimanapun jabatan tertinggi di lingkup birokrasi adalah seorang sekretaris daerah. Ini yang kita harapkan, kita doakan beliau mendapat kelancaran, kemudahan ya dalam menjalani tugasnya di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki masa tenang dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serentak di Kabupaten Tanggamus tahun 2024 yang telah dimulai kemarin. Masa tenang 24 sampai 26. Pelaksanaan pilkada akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Saya mengajak kepada semua jajaran ASN dan non-ASN
akan memberikan hak suaranya ya bagi yang ber-KTP atau berdomisili di Kabupaten Tanggamus. Berikan hak suaranya menurut hati nurani, menurut sesuai pilihannya. Jangan ada yang golput ya. Karena suara Bapak Ibu sekalian sangat menentukan masa depan Kabupaten Tanggamus. Apa yang menjadi indikator terhadap pelaksanaan pilkada adalah keikutsertaan segenap warganya. Tanggamus dengan jumlah 662.000 jiwa berdasarkan versi BPS, 639.000 jiwa berdasarkan versi Dukcapil Kemendagri, dengan kurang lebih 453.950 mata pilih yang tersebar di 981 TPS, 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Ini yang akan nanti menjadi penentu masa depan Tanggamus. Kita doakan pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, damai, kondusif sebagai bentuk pesta demokrasi. Pelaksanaan pilkada dalam suasana riang dan damai. Ini yang kita harapkan. Saya minta kepada semua ASN jangan main-main ya. Tolong jangan main-main, ini masa tenang. Orang yang melaporkan ASN di Tanggamus banyak yang terlibat. Mulai dari pekon hingga di kabupaten. Dinas-dinas sudah saya tandai, oh dinas yang punya hubungan langsung, dinas pendidikan, dinas kesehatan, ya ada beberapa OPD yang memang menjadi cermatan oleh masyarakat. Aparat pekon terlihat jelas dalam video ikut terlibat. Kecamatan, camat yang juga ikut terlibat. Saya minta Bapak Ibu sekalian tolong kendalikan diri. Sabar, tinggal 3 hari lagi. Maaf, 2 hari lagi, Selasa dan Rabu. Ya, kita berdoa semuanya akan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan, doakan saja, nanti yang terpilih itulah yang terbaik dari Allah SWT. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tema pada pelaksanaan apel mingguan hari ini adalah Dinas Perindustrian dan Dinas Koperindak dan UMKM. Apa yang bisa kita sikapi dengan Dinas Koperindak dan UMKM adalah salah satu bagian daripada penyelenggaraan pemerintah di bidang pilihan dan wajib non dasar. Ya, apa yang bisa kita lihat peran Dinas Koperindak dan UMKM adalah memberikan kontribusi sebagai bagian daripada industri ataupun pengolahan. Apa itu industri? Industri adalah kemampuan untuk mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi untuk menghasilkan nilai tambah. Apakah itu industri kecil, industri sedang, mikro, kecil, sedang, atau dalam bentuk koperasi. Lembaga ini, perseorangan ini yang akan nanti terlibat langsung dengan kegiatan ekonomi di suatu daerah. Fungsi dinas apa? Akan menjadi motor untuk menggerakkan segenap kegiatan industri di Kabupaten Tanggamus. Kalau kita lihat untuk Tanggamus, Bapak Ibu sekalian, secara struktur ekonomi di Tanggamus, di industri pengolahan belum bisa memberikan kontribusi yang besar. Kita semua kisarannya pada 6-7% dan sedang siaga dalam Tanggamus itu. Demikian, sebentar lagi saya akan akhiri. Tenang, Bapak Ibu nggak usah gusar, nggak usah ragu, tenang. Ini Dinas Disparbud ya, tolong agak tenangkan diri. Apa Bapak yang di belakang itu ambeien, bergerak-gerak. Ada yang kurang sehat, silakan ke belakang. Kalau ada yang tidak sehat, silakan ke belakang.
silakan dibopong yang tidak sehat. Kalau yang sedang kurang sehat, ada yang memang sedang berbadan dua, tidak diwajibkan untuk ikut apel ya. Segera sarapan bila mana pada pelaksanaan apel dibutuhkan kondisi yang agak sedikit. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kita berdiri dalam keadaan sehat walafiat ya. Izin saya lanjutkan bahwa peran Dinas Koperindak dan UMKM ini seyogyanya bisa mengangkat sumbangan ekonomi di daerah. Kalau dilihat Tanggamus itu 38% itu dari pertanian dalam arti luas. 38% ini yang memberikan kontribusi produk domestik regional bruto. Itu orang bilang BDRB. Selanjutnya nomor 2 itu 11% di sektor perdagangan dan jasa. Posisi ketiga ada di industri pengolahan. Itulah yang memang menjadi bagian dari Dinas Koperindak dan UMKM. Baru mencapai 6% sampai 7%. Kecil sekali. Urusan ini adalah urusan sekunder. Bisa dapat 2-3 kali capaiannya. Kalau di urusan pertanian, urusan primer atau hulu itu hanya dapat 1. Urusan pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan. Ini hasil produksi. Supaya hasil produksi ini mampu diolah, dia membutuhkan pengolahan, itu disebut industri. Baik kecil, mikro, sedang, ataupun atas. Nah ini yang dimaksud peran dinas ini mendorong perilaku pelaku mikro, kecil dan sedang ini mampu mengolah hasil sumber daya alamnya. Karena di Tanggamus itu sebagian besar pertanian. Jadi pertanian itu tidak serta-merta dijual oleh petani dalam bentuk mentah. Saya ambil contoh gabah. Hasil pertanian gabah itu petani baru mampu jual gabah. Belum mampu jual beras. Kalau petani mampu jual beras, nilai tambahnya akan didapat. Harga gabah katakanlah 5.000 sampai 6.000. Kalau dari gabah kering panen diolah gabah kering giring, dia akan jual 8.000, 7.000 sampai 8.000. Gabah kering giring dijadikan beras, maka akan dijual 9.000 atau 10.000. Berapa nilai tambah? Apalagi kopi, apalagi semuanya bisa dilakukan pengolahan. Ya, nah peran dinas ini harus mampu meyakinkan secara masif, secara inklusif melakukan pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah. Ini adalah bagian daripada transformasi ekonomi. Hal-hal ini apakah sudah dipahami betul oleh dinas? Ini saya titip. Supaya mengawal, membangun brand di masyarakat, tidak petik jual terhadap pertanian, tetapi petik, olah, dan jual. Sehingga nilai tambah bagi masyarakat itu akan diperoleh. Penambahan nilai tambah bagi masyarakat akan menambah akumulasi bagi PDRB di Tanggamus. Itu maksudnya. Demikian juga koperasi, semuanya harus dilakukan pengawalan. Kita lakukan pembenahan di sana sini untuk membangun ekonomi kerakyatan bagi Tanggamus. Saya titip Dinas Perindak, Koperindak dan UMKM fokus bekerja. Fokus bekerja, jangan banyak-banyak keluar. Cermati di Tanggamus, lakukan kolaborasi dengan semua pelaku-pelaku usaha. Manfaatkan sumber daya manusia yang ada, berperilaku, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada. Diharapkan ke depan angka ini akan naik. Jadi yang benar itu dia ada di posisi kedua ke satu. Secara nasional atau PDB, produk domestik bruto itu industri pengolahan di nomor 1. Di Provinsi Lampung itu nomor 2. Nah di Tanggamus baru nomor 3. Kalau posisi pengolahan ini nanti di nomor 2, nomor 1, betapa banyak penyerapan tenaga kerja yang ada di Tanggamus. Orang akan berduyun-duyun mencari pekerjaan di Tanggamus. Seyogyanya memang saat itu kawasan industri Tanggamus akan terwujud. Sehingga dampak daripada penyerapan tenaga kerja itu akan lebih banyak. Sehingga angka pengangguran yang sesungguhnya di Tanggamus itu akan semakin kecil. Kalau pengangguran kecil, masalah sosial akan semakin kecil. Tidak banyak hoax di Tanggamus. Tidak banyak yang nyinyir di Tanggamus. Kenapa? Orang banyak bekerja. Kalau banyak hoax,
Banyak nyinyir itu banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Ya, itu ciri-ciri daerah yang banyak hoax, banyak nyinyir, itu banyak pengangguran. Karena tidak bekerja, dia nyinyir, dia buat hoax. Ya, ini yang memang harus kita sikapi agar banyak tersedia lapangan pekerjaan. Saya doakan sektor perindustrian dan pengolahan melalui Dinas Koperindak dan UMKM akan semakin lebih berkinerja ke depan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat bekerja. Silakan agenda yang sudah terdata di minggu ini. Hari Rabu kita libur, kita laksanakan pilkada bersama. Kita masuk kembali hari Kamis dan Jumat. Insya Allah kita semua lancar melaksanakan tugas dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, serta dosa para pemimpin kami. Mudah-mudahan kami selalu berada dalam lindungan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Terima kasih, Bu Warkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Pemimpin apel dapat mengistirahatkan peserta apel. Dilanjutkan penyerahan 3 buah kendaraan roda 3 dari CSR Bank Lampung yang diserahkan oleh Bapak Zikron, Kuasa Kas Bank Lampung Pemda Tanggamus, kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang diterima oleh Bapak PJ Bupati Tanggamus, Dr. Andes Mulyadi Irsan, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para asisten, para staf ahli, Kepala Bapperida, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ulang lagi untuk IG ini saya. Ya Pak. Buat mana nih Pak? Buat
Kota Agung, Kota Agung Timur. Gigi. Ya. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel. Giginya masuk kan? Ketahuan nggak punya motor kita ini. Gimana gitu pindah? Jangan loncat. Beraki. Foto IG nih, Ki. Nah. Harley. Matinnya. Oke. Ini. Pak Sotono. Pak itu kan pindahin ke rumah itu aja pojokan rumahnya Pak, rumah mes di mes itu aja yang punya di taman kan ada dua kali satu punya BNN izin dulu sama mereka bos lagi itu tidak ada penghalang jadi itu pindah ke itu aja mes saja iya pindah situ aja Pak tanam loh suruh Irfan